kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia merupakan negara penghasil durian terbesar di dunia. Namun pangsa pasarnya masih didominasi oleh pasar dalam negeri. Untuk merayakan Hari Durian Internasional Parigi Motong di Sulawesi Tengah, Kementerian Pertanian hadir untuk mendukung para petani dalam mengembangkan durian parigi agar mampu untuk bersaing dengan penghasil durian yang lainnya. Sudah hadir bersama saya pada hari ini dengan Bapak Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dengan Bapak Prihasto Setianto langsung dari Parigi Motong. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Prihasto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana Pak kabarnya di hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Pak Prihasto, tentu kita ingin mendengar cerita bagaimana keseruan dengan adanya perayaan Hari Durian Internasional begitu Pak yang ada di Parigi Motong. Nah, Kementerian Pertanian sebagai regulator ini, apakah pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini akan berencana untuk terus mendorong pembentukan kelompok tani di Parigi Motong ini seperti apa Pak? Wah, kalau masalah dukungan dari pemerintah pusat, dari sejak tahun 2019 sampai sekarang kita terus dorong yang namanya komunitas durian ini. Karena kita tahu di luar negeri pasar durian itu tidak terbatas, unlimited. Dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021 pasar durian dunia itu meningkat sangat-sangat signifikan. Dari awal sekitar 21 triliun tahun 2017, sekarang pasar tahun 2021 data yang ada, itu pasar durian internasional. Pasar durian internasional sudah mencapai 53 triliun. Nah, Indonesia itu dari situ adalah peringkat ke-6. Nah, kita harapkan ke depan Indonesia bisa meningkatkan peringkatnya dan bahkan bisa menjuarai karena durian-durian unggul lokal kita ini sangat banyak sekali. Baik, jika nantinya memang sudah terbentuk dukungan dari pemerintah pusat dan maupun daerah, bagaimana kemudian nantinya Kementerian Pertanian ini melakukan semacam pengawasan untuk pembinaan dan juga pemasaran hingga pengembangan para petani durian sendiri itu Pak? Oh ya, jelas. Kita ada program ya memberikan bimbingan teknis, pengawalan pendampingan kepada masyarakat, kepada petani, mulai dari on farmnya maupun sampai off farm, sampai pengelolaan di packing house-nya ya agar sesuai dengan standar-standar yang dibutuhkan di pasar internasional. Ini penting untuk menjaga kepercayaan. Jadi selain beberapa fasilitas-fasilitas yang kita berikan dari pemerintah, ya bagaimana agar bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama, fasilitasi cold storage seperti yang dilakukan di Parigi Motong, dan fasilitasi-fasilitasi lainnya untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas buah durian unggul lokal khususnya di Parigi Motong ini. Baik, bimbingan teknis diberikan kepada para petani dan juga fasilitas lainnya terus diberikan untuk mendukung kelancaran dan juga produktivitas para petani yang ada di Parigi Motong. Dan tentunya pasar ekspor dan dalam negeri ini juga membutuhkan 3 hal, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Pak, atau kelanjutan begitu Pak. Apa langkah yang dilakukan oleh Kementan untuk menjaga 3 hal tersebut Pak? Iya, yang pertama dari segi kualitas. Nah, kualitas ini sangat penting sekali. Kualitas ini lebih banyak di aspek hilirisasinya. Kita harus jaga packing house agar sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk pasar ekspor. Dari segi kuantitas ya tentunya volume. Kita harus jaga volume yang ada karena pasar seperti yang tadi saya sebutkan, pasar internasional itu terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 peningkatan itu sampai 264% peningkatan kebutuhan durian pasar internasional dan itu terus mengalami peningkatan. Nah, jadi dari segi kuantitas kita dorong pengembangan melalui perbenihan, kita memiliki balai benih hortikultura, kita memiliki penangkar ya yang terus kita dorong untuk pengembangan dan juga kita lakukan pengawalan pendampingan agar bisa menghasilkan benih-benih durian yang bermutu. Karena dari benihlah, kalau kita punya benih yang bermutu tentunya akan menghasilkan durian yang bermutu juga. Kita kembangkan skala masif. Tahun 2023 ini ada banyak sekali kampung-kampung durian yang kita kembangkan di seluruh Indonesia yang tujuannya adalah untuk menjaga kuantitas ini. Yang ketiga dari segi kontinuitas, nah ini kita harus betul-betul Sabang sampai Merauke ini ternyata
durian ini masa panennya ini berbeda-beda. Nah, kita harus jaga ini dari mulai Sabang sampai Merauke, di mana di bulan Januari, Februari, di mana di bulan April, Maret, ya Maret, April, terus dan seterusnya. Ini kita harus jaga ini. Karena apa? Pasar ini, kebutuhan ini nggak bisa berhenti begitu saja. Begitu kontinuitas itu berhenti, akhirnya pasar tidak percaya. Nah, ini juga harus kita jaga 3K tersebut. Kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas ini sangat-sangat penting dan harus dipahami oleh semua pihak. Bukan hanya oleh pemerintah, tapi petani juga harus paham. Ya. Mitra-mitra juga harus paham, para ekspor ini harus paham terkait dengan hal ini. Karena ini menyangkut kepercayaan pasar. Baik, untuk menjaga pengembangan durian ataupun pemasaran durian begitu ya Pak, Ya. dilakukan mulai dari hilirisasi hingga sampai ke bawah begitu ya Pak, hingga sampai ke pemasaran Betul. untuk tetap Betul menjaga keberlangsungan dari durian itu tersebut. Betul. Kemudian tak lupa juga nih Pak bahwa inovasi ini juga dibutuhkan untuk terus mengembangkan, untuk memajukan pengembangan dari durian. Nah, Ya. mengingat lahan di Parigi Motong sendiri ini memiliki lahan yang luas dan mendukung untuk pengembangan durian, bagaimana komoditas utama di sana untuk terus mengembangkan inovasinya Pak? Inovasi apa yang dapat ditingkatkan lagi oleh petani yang ada di Parigi Motong itu Pak? Ya, sekarang begini, durian ini asalnya ini memang dari tanaman-tanaman yang memang dia tersebar banyak. Sekarang yang harus kita lakukan, ya, kita identifikasi sumber daya genetik kita dari Sabang sampai Merauke. Ada ratusan, mungkin ada ribuan yang belum teridentifikasi. Banyak sekali. Ya. Saya belum lama ini baru dari Kabupaten Aceh Jaya. Minggu lalu dari Aceh Jaya. Di Aceh Jaya sana, ya ampun, yang namanya durian. Kita kan sekarang orang kalau mau durian yang kualitas premium, namanya orang terkenal dengan musangking atau duri hitam. Padahal kalau mau nyari yang namanya musangking lokal atau duri hitam lokal itu di Kabupaten Aceh Jaya, di Kabupaten Aceh Besar, di Aceh, belum lagi di Kalimantan Barat, belum lagi Papua, belum lagi di Sulawesi Tengah. Itu banyak sekali. Nah, inilah yang sekarang harus kita dorong. Inovasi-inovasi kita cari ini, bibit-bibit, kita identifikasi bibit-bibit ini. Kita identifikasi mana, terus kita kembangkan benih-benih ini. Terus kita siapkan inovasi blok fondasinya. Ya, ada blok fondasi kita siapkan. Jadi kita siapkan blok-bloknya di mana misalnya yang cocok untuk ditanam untuk jenis durian seperti kalau di Aceh itu ada yang namanya Mas Ajai ya, atau Mas Aceh Jaya, itu juga warnanya luar biasa. Kita kembangkan di Aceh Jaya. Ada super tembaga di Bangka Belitung, kita kembangkan di Bangka Belitung. Ada durian Parigi di Kabupaten Parigi Motong, kita kembangkan di Parigi. Jadi kita bikin sentra-sentra durian yang sehingga kalau orang mau nyari, saya mau durian Parigi, pergilah ke Parigi Motong. Saya mau durian Mas Ajai, pergilah ke Aceh Jaya. Saya mau durian super tembaga, pergilah ke Bangka. Seperti itu yang kita kembangkan ya supaya bisa menjaga kontinuitas pasar yang dibutuhkan baik di domestik maupun di pasar ekspor kita. Baik, inovasi ini perlu untuk terus dikembangkan dengan cara memulai mengidentifikasi begitu untuk mengembangkan ke depannya terkait benih dan juga fondasinya. Pak, kalau boleh tahu ini kita semua tentunya tahu bahwa durian ini bermusim begitu Pak. Kiranya bulan apa paling bagus durian ini untuk dikonsumsi begitu untuk masyarakat, dan sejauh ini keluhan dari para petani mengenai pengembangan durian ini apa saja Pak yang dikeluhkan oleh para petani? Jadi memang saking luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini memang musim durian ini beda-beda. Ya, ada musim panen duriannya, ya, ada yang di bulan Oktober sampai bulan Januari, ada yang mulai start bulan Februari sampai bulan Maret, ada yang terus kayak di Parigi ini dimulai sejak bulan Mei, ya Mei, Juni, terus ini udah di akhir season ya, bulan Juni udah bulan Juli ini sudah di akhir season. Jadi memang ya ini geografis kita yang ada di ekuator ini ya akhirnya kita punya durian-durian yang di musim-musim yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan keluhan petani ini sangat-sangat penting sekali ya. Yang paling penting kita sekarang harus kita jaga nih durian-durian kita dari serangan hama penyakit. Jadi keluhan para petani, kami juga kemarin habis dari lapangan, ya di beberapa tempat, ya hampir di semua tempat yang kita datang ini, salah satu yang dikeluhkan oleh petani, yaitu serangan hama penyakit. Nah ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi pemerintah melalui petugas pengawas organisme pengganggu tanaman atau POPT yang ada di daerah, kita
Kita dorong untuk mereka terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi apa hama penyakit yang saat ini sedang menyerang di kawasan-kawasan durian kita dan apa langkah-langkah pengendaliannya. Tentunya juga pemerintah juga memfasilitasi bagaimana pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT ini agar jangan sampai merusak bahkan akhirnya menghancurkan sumber daya durian yang ada sehingga akhirnya merugikan petani itu sendiri. Ya, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Dijaga dari hama dan ini beberapa pihak juga bekerja sama Ya, untuk mengentaskan dan mengidentifikasi hama agar tidak ya, menjadi hambatan untuk kedepannya begitu Pak. Kemudian betul apalagi yang sekali. harus diwaspadai oleh para petani dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini sedang berubah-berubah begitu Pak. Apa yang harus menjadi perhatian para petani? Ya, yang jelas durian ini kan sebetulnya adalah tanaman cenderung ke tanaman kering, ya lahan kering, tapi dia butuh air. Nah ini juga harus dijaga, terutama tanaman durian yang lagi masa pertumbuhan, kan mengembangkan kawasan durian. Masih banyak tanaman-tanaman durian yang usianya masih ya baru 1 tahun 2 tahun. Ini tanaman durian ini dia bukan tanaman yang butuh istilahnya air yang banyak ya, kalau tergenang dia malah mati, tapi dia juga nggak boleh sama sekali kekurangan air. Nah di musim El Nino yang kita akan hadapi kemungkinan di bulan Juli atau September nanti, ini yang harus dijaga bersama-sama. Bagaimana agar ketersediaan air di tanaman-tanaman durian yang ada ini harus tetap tercukupi. Durian ini nggak butuh banyak air, tapi dia butuh air. Baik, sehingga ini pemanfaatan ataupun hilirisasi dari penggunaan air ini juga menjadi penting ya Pak untuk terus menjaga kelanjutan dari pengembangan durian itu sendiri. Mungkin ini masyarakat juga bisa diperhitungkan begitu ya Pak untuk menghemat air begitu Pak untuk menghadapi situasi El Nino begitu Pak. Betul sekali. Baik, betul sekali. terakhir, Jadi kita harus memaksimalkan sumber-sumber air ya, mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada, kita harus bisa kita manfaatkan ya, di mana ada mata air, di mana sumber air, ya inilah kita gunakan air-air ini, atau bisa kita bikin juga water reservoir seperti embung-embung kecil di masa musim masih ada hujan sekarang ini, kita simpan air tersebut yang nantinya kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman durian ini, karena tanaman durian ini kalau terlalu lama kering dia juga bisa mati, terutama durian-durian yang masih berumur masih muda-muda. Baik, terakhir betul. Pak Prihasto, bagaimana kedepannya program bantuan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan alat-alat perkebunan begitu Pak, ataupun modal untuk petani tidak hanya di Parigi namun di daerah lain, bagaimana bantuan fasilitas yang akan dilakukan? Kita sudah banyak sekali ya kita fasilitasi. Pertama kita fasilitasi melalui pengembangan kawasan durian. Jadi kita fasilitasi pupuknya, kita fasilitasi benihnya, mana yang sesuai, mana yang cocok. Kita yang petaninya juga ingin berbudidaya durian, kita kembangkan di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu juga kita fasilitasi terkait dengan hilirisasinya. Ya, bagaimana kalau nanti suatu saat itu durian itu overproduction, ya kita harus bisa ada hilirisasinya. Bagaimana durian itu tidak dijual dalam bentuk fresh saja, tapi juga ada proses, ada olahannya. Seperti yang tadi saya sebutkan di Parigi Motong, di sini kita juga sudah pembinaan dengan memfasilitasi, memberikan cold storage yang ada di sini, ya, supaya masyarakat nantinya bisa menyimpan durian-duriannya untuk persiapan ekspor. Kita simpan dulu di dalam cold storage. Iya, berarti bantuan yang telah diberikan dalam bantuan lahan, pupuk, ya Pak? Ya, jadi pupuk benih ya. Baik. Pupuk benih itu dari aspek hulunya, dari aspek hilirnya kita fasilitasi dengan bangsal pasca panen, dengan cold storage, di mana ada sentra-sentra durian sudah mulai berkembang, kita fasilitasi dengan sarana prasarana pasca panen untuk pengolahan durian yang ada. Baik, dalam hal ini Kementan tentunya terus memberi dukungan kepada para petani untuk terus memajukan, mengembangkan durian. Namun para petani ini diharapkan juga dapat memberikan inovasi dengan mengolah durian tersebut begitu ya Pak, agar memiliki nilai ekspor dan juga nilai jual yang tentunya akan berbeda jika dijual hanya mentahannya saja. Terima kasih banyak Pak Prihasto Setianto, selaku Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih.
Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.